Pas mau ibadah baru keluar dari kamar, di sini sudah ada. Itu namanya keperambaan. Yang pemalas. Dia mau jujur-jujur toh. Iya toh. Saya suka dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Jadi ada dua pertanyaan yang sebenarnya saya berikan. Kita pilih mana? Kita di darat, tenang, aman, tidak ada masalah. Terus yang kedua, pilih mana? Kita di dalam batra atau di dalam perahu, tapi mengalami badai, ombak, tapi ada Yesus. Semua orang mau pilih yang aman toh? Aman. Tapi ketika Tuhan ada bersama kita, sekalipun badai, topan, datang, angin, sakal, datang, pasti kita akan kuat. Semua orang perlu menghadapi pencobaan. Tapi pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya orang senang yang mau aman-aman sah. Hidup yang suka-suka, enak suka. Ketika masalah datang, tidak ada Yesus, selesai. Betul kok Sonde? Jadi ikut Tuhan bukan berarti wah kelimpahan, berkat melimpah. Tetapi ikut Tuhan kita diuji. Kalau mau dapat pujian harus ada ujian. Amin. Oke. Hari ini saya akan membagi dua pengajaran, yaitu firman dalam aplikasi yang hidup dan berotoritas dan penuh kuasa dan dilakukan dan mendapat mujizat. Dan yang kedua, pembelajaran hari ini saya memberikan suatu pengajaran Alkitabiah. Jadi ada beda. Firman yang hidup berkualitas tapi penuh kuasa dan terjadi mujizat, dan firman yang kita baca penuh kuasa otoritas tapi kita belajar tentang firman Tuhan. Itu ada dua yang berbeda. Nah, saya mau bersaksi begini. Pada waktu pelayanan, seorang bapak ini dia masuk rumah sakit, jantungnya bengkak, dan itu harus dioperasi. Dan kebetulan mereka undang saya untuk pelayanan. Dan bapaknya berkata begini, dia mau anak-anaknya semua itu rukun, bersatu, supaya ada terjadi pemulihan. Namanya ada anak pertama, anak kedua, non suka bakalai, suka bentrok. Bapaknya ingin anaknya ini semua itu diberkati oleh Tuhan, ikut melayani pekerjaan Tuhan. Dan setiap orang tua menginginkan anaknya itu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang tua yang berdoa kepada dia, lu mau mati, kalau mau apa, suka-suka. Tidak ada. Betul kesan mama bapak? Ya. Betul? Betul. Akhirnya undanglah saya berkhotbah. Saya ambil di dalam waktu itu Injil Yohanes tentang pokok anggur yang benar itu di berapa? 15 ayat yang ke Injil Yohanes toh. Jika firmanku tinggal di dalam kamu, betul? Ya. Dan kamu tinggi dalam firmanku, minta apa saja pasti akan diberikan. Pada waktu saya berkhotbah, saya sharing, dan firman yang hidup itu adalah kesekian yang hidup. Dan waktu itu saya kasih tahu begini, saya tidak tahu pada waktu itu bapaknya tuh yang penting sudah sekarat di rumah sakit, mau tuh anak-anak itu bersatu supaya ada apa-apa semua tuh tenang, aman. Saya bersaksi dalam saya punya kesaksian itu. Saya bilang, Pak saudara semua, saya tidak takut untuk berbicara kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Saya berbicara terus terang. Saya bilang, saya anak durhaka. Saya anak yang nakal. Saya punya kehidupan nakal. Saya punya orang tua. Saya bisa marah, saya tidak hormat. Apakah masa depan saya ada? Tidak ada. Waktu itu saya bilang, saya harus minta maaf ke orang tua. Saya menangis di kaki orang tua dengan air mata, air ludah, sungguh-sungguh di hadapan orang tua. Maka apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Dan waktu itu juga mama saya, penyakitnya juga jantung bocor. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya praktekkan lewat firman yang hidup, yaitu menghormati orang tua. Mama saya bisa disembuhkan Tuhan.
Jantung yang bocor semuanya normal. Saya memberitakan hal yang baik itu kepada semua orang yang mendengar. Dan pada waktu itu, anak-anak itu mereka ada semua. Apa yang terjadi? Apa yang saya ucapkan, mereka mengikuti. Karena mengikuti firman. Kalau firman ku tinggal di dalam kita ada tinggal di dalam firman Tuhan, maka minta apa saja, pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan lakukan. Dan apa yang terjadi, mereka tidak tahu berapa hari kemudian mereka katanya pergi, mereka minta maaf sama orang tua, mereka cium kakinya, menangis. Akhirnya orang tuanya apa? Sebenarnya pada 1 minggu lalu ya, yang harus dioperasi jantung tidak dioperasi jantung. Karena apa? Orang tua, kita menghormati orang tua. Masa depan kita, apa yang kita gumulkan semuanya Tuhan lakukan. Yang percaya katakan amin. Makanya anak muda jangan main-main hormati orang tua. Selagi orang tua masih ada, kita harus hormati mereka. Betul gak Sonde? Di sini ada yang suka melawan orang tua kan? Nah, ada kok? Hormati orang tua. Dan itu namanya firman yang hidup. Apa yang kita lakukan, kita beritakan, mereka mengikuti, maka mujizat itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Tantangan apapun yang datang kepada kita, Tuhan pasti halaukan masalah. Amin. Makanya tak usah ikut takutlah, ikut Tuhan. Kalau dalam setiap proses masalah, nomor 1 adalah Tuhan. Itu yang pertama yang saya bisa bagikan. Dan pada waktu kemarin, hari Rabu, saya mau pelayanan. Pas waktu naik motor, kan ada tas. Terus jatuh tasnya, itu kacamata saya tuh jatuh juga. Jatuh, akhirnya saya pilih ini kertas ke proposal, begitu saya simpan kamar, tapi kacamata saya tidak ambil. Saya pergi pelayanan tuh, saya istri bilang, putar lihat, sudahlah, tidak usah. Pas sudah tidak ada lagi, kita pulang lewat kamar, kita cari tidak ada. Tapi saya perlu kacamata untuk bisa membaca Alkitab. Sekecil apapun, kalau kita tulus dengan Tuhan, melayani Tuhan, besoknya saya pergi gunting rambut juga tuh. Saudara saya bilang, nih pastor, beta ada kacamata. Ini hari satu, sudah lama orang soalnya apa? Ini kamu bisa pakai kosong. Saya pakai bisa. Dan diberkati kacamata yang kemarin hari Rabu tidak ada, hilang. Tapi di besok dia bisa ada dapat kacamata. Tuhan itu detail. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dalam persoalan apapun Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Jadi jangan takut kita anak muda, masih kuat. Jangan. Hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan akan tahu peruntungan apa yang engkau mau kerjakan, apa yang mau engkau kuliah, kamu mau bekerja. Tuhan sudah tahu. Halo. Amin. Segampang ini. Tuhan bisa tahu. Besok tidak ada, besoknya dapat. Terus saya bisa pakai kacamata. Saya bisa membaca pada waktu itu. Tuhan tahu kesungguhan hati setiap manusia yang takut akan Tuhan. Amin. Itulah suatu pengalaman, kesaksian dalam setiap kehidupan orang itu berbeda-beda. Tapi saya mau kasih tahu, ikut Tuhan, ibadah kepada Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Makanya di dalam Keluaran 23 ayat 25 kalau tidak salah, coba satu orang baca. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Maka Tuhan bilang apa? Harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan apa? Cukupkan apa? Makan minum kita. Segala penyakit pun Tuhan sanggup melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Makanya kita harus beribadah.
Ibarat itu kewajiban atau kebutuhan? Kebetulan. Kebutuhan. Nah, kita dengan Tuhan itu kebutuhan. Nah, yang dalam ayat ini bukan janji Musa. Ini bukan janji para rasul. Ini bukan janji para nabi. Ini bukan janji manusia. Kalau janji nabi itu bisa salah. Janji rasul itu bisa salah. Janji manusia bisa salah. Tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Ini janji Tuhan. Amin. Siapa di sini suka berjanji? Semua berjanji pernah mengingkari toh? Coba soalnya pernah mengingkari. Betul mau lihat. Kau bapak, kau mama, kau saya, kau pendeta, hamba Tuhan tetap mengingkari. Kalau firman berbicara tidak pernah mengingkari. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya kekuatan kita ada di mana? Firman Tuhan. Oke, ini akan kita belajar tentang firman Tuhan. Tadi suatu kesaksian yang hidup yang diaplikasikan penuh kuasa. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang sebenarnya. Mari kita buka di dalam Yesaya 9 dan kita sharing ya. Saya akan bertanya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Satu orang bacakan. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Bisa sendiri. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab setiap sepatu tentara yang Yesaya. Kalau di Alkitab. Bisa 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Itu yang keempat. Kalau di Sebab seorang. Ya, betul. Bisa 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Pertanyaan ini gampang. Kadang-kadang kita lupa seperti begini. Di Yesaya tadi yang kita baca, Yesaya 9 ayat 5 apa? Telah lahir bagi kita apa? Seorang anak. Terus Diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di bawahnya, dia Allah yang perkasa. Nah, Yesaya menulis pada waktu itu Yesus sudah lahir atau belum? Belum. Kenapa itu si Yesaya tulis telah lahir bagi kita seorang anak? Ada yang bisa jawab? Nah, Yesus lahir 750 tahun dulu baru Yesus lahir. Tapi Yesaya sudah berkata bahwa telah lahir bagi kita seorang anak. Dia sudah lahir belum? Belum. Firman ini benar atau salah? Nubuatan itu kan berarti ke depan kan? Betul toh? Belum akan toh? Tapi pada waktu itu Yesaya bilang telah lahir. Kata kuncinya apa? Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Berarti Yesus itu adalah Allah. Nah, tradisi orang Israel gampang kuncinya. Tradisi orang Israel, kalau dia berkata itu Tuhan yang suruh, itu pasti akan terjadi. Sekalipun belum terjadi, tapi akan terjadi. Tapi terjadi tidak? Terjadi. Betul tidak? Makanya dia bilang telah lahir bagi kita seorang anak yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Tapi telah 750 tahun baru Yesus lahir. Tapi saya mau kasih tahu, apa yang Tuhan katakan, firman katakan itu pasti digenapi. Tradisi orang Israel kalau bilang telah, tapi belum, tapi akan terjadi, pasti terjadi. Dan itu firman. Tapi kebanyakan kita memang, oh iya ya, dengan kata begini telah lahir, tapi Yesusnya lahirnya lama, masih nubuatan, padahal itu terjadi. Oke, kita buktikan lagi nanti bermasuk ke makna rohaninya apa. Di Yohanes 4 ayat 23, kita mulai tentang Alkitab dulu. Yohanes 4 ayat 23, ini sama. Baca. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, berhenti. Tetapi saatnya akan datang. Akan datang berarti sudah datang belum? Belum. Tapi dan telah tiba. Ini dua kata yang berbeda.
Betul ke sonde? Ya. Betul toh? Betul. Akan datang tapi dan telah tiba. Ini yang benar saja Alkitab. Firman. Betul, terus lanjut. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Amin. Akan, tapi telah. Firman itu dia berkata, itu pasti. Dan ditujukan itu pada waktu itu Yesus belum disalibkan kan? Belum naik ke surga kan? Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan? Bagaimana kita harus bisa menyembah? Tapi itu bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu Tuhan adalah benar. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Dia bilang katakan akan tiba saatnya yang sebelumnya belum akan terjadi. Tapi dia katakan dan telah tiba, berarti satu paket. Dan itu akan terjadi. Dan sampai sekarang kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran tidak. Tadi kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran atau tidak? Atau tidak ada menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran? Makanya saya tadi menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Amin. Amin. Akan datang. Saya mau datang. Saya tahu saya akan menyembah roh dan kebenaran atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi telah tiba pada waktu itu. Bisa mengerti maksud. Beta akan datang di sini. Beta mengerti kesana nanti beta akan menyembah roh dan kebenaran. Tidak, akan tiba tuh. Dan saya sampai di sini telah tiba. Tapi dalam waktu yang bersamaan. Itu yang maksudnya. Jadi begini. Tradisi adat budaya Yahudi itu berbeda dengan adat budaya Indonesia. Sekarang saya bilang begini. Saya contoh kata. Kalau orang Kefa itu bilang saya itu apa? Kita. Betul ke Sony? Kita belum makan Pada kita itu maksudnya apa? Itu orang keberapa? Hah? Orang pertama ke orang kedua? Kita tuh lebih dari satu. Nah orang Kefa bilang kita itu apa? Saya. Masa kita bisa protes dengan budaya mereka? Betul Sony? Sama dengan kata yang tadi. Telah lahir bagi kita seorang anak yang disebut penasihatnya. Masa bisa lawan dengan orang Israel yang punya tradisi kata? Sama dengan kita, beta, itu saya. Tapi bisa disingkat B. Saya pergi main bola disingkat apa? Bilang apa? Saya pergi main bola. Masa bisa protes? Setiap tradisi kata itu berbeda-beda. Bisa mengerti? Dalam konteks itu tadi? Oke, buktikan lagi di dalam Yohanes 5 ayat 23. Nah, nanti baru masuk ke pemahaman firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 25 itu sama, kata yang sama. Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Sama tidak? Kata yang sama. Akan datang dan telah tiba. Orang yang mati, Tuhan Yesus datang, dengar Tuhan yang benar, yang hidup benar akan terangkat ke surga. Tapi sudah terjadi atau belum? Tapi akan terjadi atau tidak? Firman Tuhan itu pasti terjadi. Halo? Itulah kita belajar firman Tuhan. Akan datang dan telah tiba. Tapi dalam konteks sekarang, ya orang mati sekarang, orang bilang kita baru habis, dia suka kembali ke rumah Bapa di surga. Kan begitu. Kalau orang benar langsung ke rumah Bapa. Apakah benar? Kan tidak juga. Bisa tangkap yang maksud. Tapi akan terjadi atau tidak? Dan pasti akan terjadi. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu benar. Makanya kunci hidup kita adalah kekuatan firman Tuhan. Nah, sekarang kita juga memperingati hari apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan artinya bebas. Merdeka. Tidak ada penjajahan lagi. Tidak ada yang disebut nama hamba lagi. Tradisi orang Yahudi begini.
Kalau kita kasih pipi kiri, harus juga kasih apa? Mau? Tuhan yang bilang, kalau engkau ditampar pipi kiri, harus kasih. Ada yang mau? Mati. Lurah putus. Dan ini berbicara tentang budak. Kalau budak, tradisi Yahudi, kalau budak itu tidak punya hak. Makanya itu di Matius 5 tuh, dan seterusnya itu berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, tradisi Yahudi, orang Yahudi budak, kalau tuannya tampar pipi kiri, dia harus kasih pipi kanan. Dia tidak bisa balas, dia harus kasih. Karena dia tidak punya hak. Itu Taurat. Dan itu harus diikuti. Tetapi Yesus datang, yang kita percaya Tuhan datang, bukan hanya mengikuti tradisi Yahudi. Bukan hanya kita mengikuti budak yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Yesus datang, dia memerdekakan kita. Yang percaya katakan, Oke. Kenapa dia datang untuk membebaskan kita? Kadang-kadang kita minta maaf. Setiap orang punya pengajaran beda-beda. Tapi saya akan memberitahu kebenaran yang sejujurnya. Setiap kali kita datang ini berdoa kepada Tuhan, ampuni dosa. Betul ke Sandi? Betul ke Sandi? Tiap hari kita datang beribadah, ampuni dosa. Terus Yesus ini mau disalibkan berapa kali? Ini Alkitab, ikut Alkitab. Yesus mati berapa kali? Satu. Dia menebus dosa berapa kali? Selamanya. Satu kali selamanya. Dia tidak bisa menanggung dosa itu berapa kali? Ulang-ulang toh. Kenapa kita harus tiap hari berdoa mengaku dosa kita, pengampunan dosa kita? Baik. Salah, tidak salah. Itu benar. Itu pemahaman iman masing-masing. Tetapi ikut Alkitab, Yesus satu kali menembus dosa sampai selama-lamanya. Coba kita buka di dalam tentang masih dengan mereka. Galatia 5 ayat 1. Yang mana mau dari sana, baca dulu. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jelas. Yesus mati supaya apa? Kita tidak ada lagi perhambaan. Mengerti hamba? Kita bebas. Kita merdeka. Makanya ibadah itu ibadah yang bergairah. Tidak ada takut-takut lagi. Dia mati satu kali. Makanya kita tidak ada lagi namanya perhambaan. Seperti tradisi orang Yahudi. Menjadi hamba. Tapi kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dia pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Percaya katakan? Galatia 5 ayat 13. Coba kita mengerti. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Amin. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk apa? Ini Alkitab. Untuk apa? Merdeka. Betul betul deh. Merdeka dari apa? Dosa. Dosa itu artinya apa? Bahasa Yunani armatia. Armatia artinya segala pikiran kita, kehendak kita itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Halo. Pikiran kita, kehendak kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan mati, kita percaya kepada Tuhan. Jadi pikiran kita, hati kita
segala kehidupan kita harus tertuju kepada Tuhan. Halo. Ibadah itu, fokus kita itu tertuju kepada Tuhan. Kita dipanggil itu untuk merdeka, bebas dari segala dosa. Amin. Kalau sudah bilang bebas dari segala dosa, apakah kita mau berdosa? Halo. Yang dua orang, apakah kita mau berdosa terus? Ini Alkitab loh. Kita dipanggil untuk mereka supaya bebas dari dosa. Karena dosa Tuhan Yesus tanggung. Makanya apa yang Tuhan panggil, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi apa yang mau Tuhan. Seperti saya terangkan pada waktu saya menyaksikan sendiri. Saya mama sakit, saya datang sendiri, saya minta maaf dengan air mata. Bebas. Kita tidak boleh terikat dengan hal-hal dunia. Kita bebas, merdeka. Ikut Tuhan itu merdeka. Tidak ada tekanan lagi. Maka di ayat yang ke 2 Korintus 3 ayat 17, tinggal sedikit, 10 menit lagi. Baca. Di mana ada roh Allah, di situ ada 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. di situ ada kemerdekaan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita berjalan bersama Tuhan di dalam setiap hidup kita bersama Tuhan, maka ada kemerdekaan yang hakiki dari Tuhan. Kita bebas, terikat dari dosa, harus bebas. Makanya ada namanya ciri-ciri orang yang belum merdeka, yang tidak berjalan sesuai kemauan Tuhan. Ada ciri-ciri orang yang belum merdeka. Seperti apa? Yang pertama adalah sombong, suka makan puji. Itu ciri-ciri orang yang belum merdeka. Yang kedua, suka memaki, sadik-sadik memaki. Itu terikat. Itu yang disebut namanya kuk perhambaan. Bisa mengerti? Suka bertengkar, suka utang sembahyang, tagih sembahyang, satuan bikin tulis. Nah, itu kok perhambaan. Itu ciri-ciri orang merdeka. Ada kok begitu kok? Beta dulu begitu. Tapi mengenal firman Tuhan kita lebih lebih belajar dan tidak boleh seperti begitu. Suka pancuri mangga, musim bagikan karena pancuri mangga. Itu orang sudah merdeka, dia hamba itu, kok perhambaan. Itu ke musim angin, musim mangga, banyak orang pencuri itu. Nah itu ciri-ciri orang sudah merdeka. Apa lain? Sangat banyak. Apa ciri-ciri orang sudah merdeka? Contoh, sharing dulu. Apa kakak? Masih banyak. Hah? Suka dendam, tuh, suka bercerita orang punama, ya toh, orang yang lain jadi baik, bagus, dia kasih jatuhkan orang itu biasa begitu, toh. Betul Koson? Ada di sini Koson ya? Sana. Banyak. Itu ciri-ciri orang sudah merdeka, kawan dong, saudara dong, bukan. Termasuk dulu saya seperti kayak begitu. Kadang-kadang hal-hal begitu kita bisa dengan sendirinya bisa terjadi toh. Mau hamba Tuhan juga kadang-kadang dia kopi juga dia kasih jelek orang punama. Nah. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang belum merdeka. Masih iri hati dia orang ya. Kasih jatuh hamba Tuhan kiri kanan. Padahal pakai firman Tuhan mengerti. Apalagi suka bakalai, apalagi marah-marah, parakus, pamalas, terlambat, suruh ibadah jam pagi, jam 5 datang jam 6 itu pamalas. Itu orang-orang belum merdeka. Kita omong terus pari itu bersaudara toh. Lebih omong lebih jujur lah. Pas mau ibadah baru keluar dari kamar di situ sudah ada. Itu namanya keperhambaan. Yang pamalas. Dia omong jujur-jujur toh. Iya toh. Itu firman itu bukan karena dengan saudara, sadar itu juga.
Betul ke sana? Betul. Karena ada ciri-ciri orang mereka seperti apa. Nah, itu sudah. Apa lagi? Apa lagi? Masih banyak kok. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Makanya ciri-ciri orang yang merdeka itu apa? Selalu mengucap syukur. Amin. Di sini ada mengucap syukur toh? Oh ada. Ibadah dulu mengucap syukur. Suka berdamai. Ya toh? Lawan katanya kita desa sudah. Apalagi? Suka menolong. Kakak bantuin pemalas lusa. Kalau ada tangan, ada pada minta tolong ini. Ya tolong sah. Kan sudah rugi gitu. Bet mengantuk, bet tidur dulu. Nanti sore sah. Ya toh? Harus saling menolong. Suka ibadah. Yalah. Apalagi? Suka memberitakan hal-hal yang baik. Jadi kita orang merdeka itu pikiran kita harus pikiran Kristus. Betul kok Sonde? Ada pikiran Kristus terus kok. Amin. Ada pikiran Kristus terus. Yang pemalas. Oke, ayat terakhir di Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir. Galatia 2 ayat 20. Ini aplikasi. Kita masih di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Bukan kita yang hidup lagi, melainkan Kristus yang hidup di Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Supaya dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. amin. Jadi aplikasinya begini, orang yang mereka tuh cara berpikir tuh Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan. Kita merdeka, hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, saling mengasihi. Itu yang disebut hidupku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ilustrasi terakhir begini. Ada satu anak, dia pergi beribadah. Contoh begini, contoh di sini, contoh. Terus dalam ibadah ini, dia dengar orang-orang ini suka bohong orang punama. Bagosip orang punama. Yang penting banyak kan. Orang di gereja tapi dong pikiran tuh kadang-kadang suka bohong orang punama. Betul? Suka menjatuhkan orang punama. Kadang-kadang pendeta dong kasih jatuh. Betul gak sore? Bohong orang punama lah. Nah, akhirnya si anak ini dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, mama, beta mau pergi ibadah lah. Beta mau pergi berdoa lah. Kau betanya, dong berdoa kepada Tuhan, tapi dong tuh suka bicara orang punama. Suka menjelekan orang. Apa yang dong lakukan tidak sama yang difirmankan oleh para pendeta. Dia bilang, beta sudah mau pergi lah. Dia mau bilang begini, anak, sekarang begini, lu tidak usah pergi gereja. Tapi lu ambil gelas, lu isi air hampir penuh. Lu pergi, tapi lu tidak usah masuk. Lu putar di keliling gereja sah. Tak usah masuk. Akhirnya ini buat anak ini dia melakukan apa yang dikatakan orang tua. Dia lakukan. Setelah ibadah selesai, dia mama tanya, ke mana? Apa itu orang doa yang suka bohong dengan lu? Orang punya nama, lu ada dengar? Dia bilang sonde. Ada menceritakan kejelekan, dia bilang sonde. Kok kenapa sonde? Beta fokus dengan air. Beta keliling supaya air ini jangan tumpah. Bisa mengerti? Supaya jangan tumpah. Artinya apa? Kita beribadah fokusnya tuh kepada Kristus. Bukan melihat kiri, kanan, muka, belakang, apa kata orang. Ibadah hidup kita, pikiran kita, hidupnya kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Bisa mengerti? Bisa tangkap? Jadi jangan dengar apa kata orang, apa kata situasi. Tapi apa yang mau
dikatakan oleh firman Tuhan. Ikutilah firman. Kalau firmanku ada di dalam kita, kita ada di dalam firman, maka minta apa saja pasti Tuhan berikan. Yang percaya katakan itu firman. Kalau firman berkata itu pasti, bukan janji manusia. Dan saya percaya sore hari ini ibadah di tempat ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh yang benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Biar kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.